Hai, saya Dr. Sarah. Saya dari tim kerja pelayanan penunjang. Saya asisten manajer dari pengembangan pelayanan penunjang di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Tugas saya itu adalah melakukan pengembangan, baik itu pelayanan, kemudian kelancaran dari akses pasien dan pegawai untuk seluruh pelayanan penunjang yang ada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, terutama farmasi, laboratorium, radiologi, dan gizi. Kenapa sih Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita itu harus menjadi pilihan pertama? Karena Rumah Sakit Jantung merupakan pusat rujukan nasional untuk pelayanan jantung dan pembuluh darah di Republik Indonesia. Apa yang membedakan kita sebagai pusat jantung? Yang pertama itu adalah SDM-nya. Seluruh dokter-dokter di sini memiliki learning curve yang sangat-sangat ahli. Kemudian yang kedua itu adalah alat kesehatannya, di mana seluruh mesin, baik itu untuk diagnostik ataupun intervensi bedah dan non-bedah, itu merupakan mesin-mesin yang terbaik yang ada saat ini di dunia. Yang ketiga itu adalah BMHP-nya, di mana BMHP-nya itu sudah mengikuti dengan standar internasional. Inovasi yang pertama itu dari segi pasien adalah bahwa rumah sakit itu wajib memiliki satu platform di mana pasien dapat mengakses seluruh pelayanan yang ada di rumah sakit hingga hasil pemeriksaannya. Itu adalah aplikasi HeartKit-Care. Kita buat sebagai one-stop service aplikasi untuk pasien, sehingga pasien nyaman dalam mengakses mulai dari pendaftarannya, kemudian obatnya sudah jadi atau belum, sampai apa saja sih hasil yang sudah dia kerjakan di rumah sakit jantung. Nggak perlu datang lagi ke rumah sakit jantung. Hambatannya untuk melakukan inovasi itu sangat banyak. Untuk internal itu adalah perubahan budaya, itu yang paling penting. Dimana kita biasanya itu manual, saat ini kita harus melakukan transformasi digital menjadi lebih paperless. Tapi yang paling utama itu adalah integrasi, sehingga kita harus pelan-pelan mengajarkan, kemudian mengimplementasikan, dan kemudian kita memonitoring apakah sudah benar atau belum yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di pelayanan. Selanjutnya, untuk eksternal itu adalah kalau misalnya aplikasinya untuk aplikasi pasien, kita harus melakukan monitoring, kemudian sosialisasi secara berkala dan intensif kepada pasien bahwa kita sudah ada aplikasi dan mereka harus dapat mengakses aplikasi itu dan menggunakan aplikasi itu. Baik, jadi dalam penerapan inovasi itu sosialisasinya itu adalah satu, yang pertama itu harus intensif. Jadi kita memang harus ada spare waktu dan timetable yang jelas, tanggal berapa untuk siapa, tanggal berapa untuk siapa. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, kita tidak hanya sosialisasi face to face, tapi kita juga membuat media informasi, baik itu media informasi dalam bentuk video-video, kemudian spanduk ataupun poster. Poster itu sudah kita tempelkan di 12 titik area pelayanan. Kemudian kita membuat video-video interaktif yang lucu serta ringan ya, bahasa-bahasa bayi yang dapat mudah untuk dimengerti baik itu oleh pasien ataupun petugas dari rumah sakit jantung. Oke, harapannya untuk teman-teman CPNS, yang pertama, selamat datang di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ya. Kalian sudah menjadi, kalian itu logonya sudah logo rumah sakit. Jadi tolong lepas semua logo-logo yang ada di kalian sebelum-sebelumnya, baik itu di pekerjaan yang sebelumnya. Yang kedua, Rumah Sakit Jantung ini adalah pusat jantung nasional, sehingga teman-teman itu harus bekerja lebih maju dibandingkan rumah sakit lainnya gitu. Jadi makin terus ya, makin banyak belajar itu makin bagus. Yang ketiga, harapannya
tolong, kami itu banyak sekali inovasi yang mau dikerjakan, tapi kembali selalu saja terkait digitalisasi dan teknologi informasi itu yang kami butuhkan dari teman-teman SIRS, terutama CPNS dari SIRS. Jadi kami harapkan semoga teman-teman dari CPNS SIRS tetap cepat belajarnya, pinternya cepat, jadi kita bisa bikin banyak aplikasi yang lebih bermakna untuk pasien, rumah sakit, dan sistem yang ada di Indonesia. Terima kasih.